Ketika CEO mengetahui bahwa lokasi pengambilan gambar istri kesayangannya hari ini berada di dekatnya, dia tanpa ragu menaruh setumpuk pekerjaannya, dan datang ke studio foto istri kesayangannya. Semua orang yang melihat kedatangan Taipan triliuner yang sangat terkenal ini, langsung terburu-buru mendekat ingin menjalin hubungan. Namun, CEO hanya memikirkan istri kesayangannya. Dia sangat ingin mengumumkan secara resmi bahwa wanita kecil itu adalah istrinya. Berbeda dengan sikapnya yang mencolok, wanita itu ingin sekali menemukan lubang untuk bersembunyi. Segera setelah itu, wanita itu mencari alasan dan cepat-cepat memutuskan telepon. Karena dia tidak ingin terlibat lebih dalam dengan CEO, agar tidak mempengaruhi perceraian mereka 3 bulan kemudian. Ternyata mereka hanya dalam pernikahan kontrak. 1 tahun yang lalu, CEO secara tidak sengaja membuka pintu rol wanita itu, yang menyebabkan mereka mengalami pertemuan fantastis berulang kali di dalam mobil. Namun, karena CEO sangat terampil, menyebabkan dinding dalam wanita itu pecah parah dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka pun menikah kilat. Namun, itu adalah pernikahan kontrak, dengan masa berlaku 1 tahun. Setelah 1 tahun, mereka bercerai. Wanita itu akan mendapatkan uang kompensasi sebesar 500.000. Setelah CEO menikah, dia langsung pergi ke luar negeri. Sejak itu, wanita itu tinggal sendirian di villa mewah menjalani kehidupan menikah tapi hidup sendiri. Hingga 9 bulan kemudian, CEO akhirnya kembali ke tanah air. Yang aneh, sidik jarinya tidak bisa membuka pintu villa. Untungnya ada pengenal wajah. Kalau tidak, bisa-bisa dia dianggap pencuri. Ketika masuk, dia melihat wanita yang sesuai dengan namanya, Nyonya Fu. Dia bahkan bekerja sendiri di posisinya. Dan tentang kembalinya CEO secara tiba-tiba, itu benar-benar mengejutkan wanita itu. Dalam kepanikan, dia hampir jatuh dari tangga. Untungnya, CEO dengan reaksi cepat menangkapnya. Kontak jarak dekat, ditambah dengan saling bertatapan di momen ini, membuat detak jantung keduanya semakin cepat. Tuan Fu, saya tidak tahu kamu akan kembali. Di atas lemari sudah berdebu. Saya sudah berniat untuk membersihkannya. Tolong pegangi tangga. Biarkan saya bersihkan. Namun, pada saat itu, anjing peliharaan wanita itu mencium bau asing, dan langsung menyerang CEO dengan menggigitnya. Itu langsung membuat wanita itu sangat terkejut. Bagaimanapun, pria di depannya adalah Raja Api yang kaya triliunan. Menyebabkan dia marah adalah masalah besar. Saat ini, selain terus-menerus meminta maaf kepada CEO, dia juga dengan hati-hati mengobati lukanya. Dia bertindak sangat dingin. Dia tidak akan ingin membutuh ding-ding, kan? Ding-ding. Ayo cepat datang. Segera minta maaf kepada paman. Bahkan sudah melahirkan anak. Saya bahkan tidak tahu kapan dia melahirkannya. Itu adalah bulan pertama kamu pergi ke Inggris. Saya menghabiskan 8.000 yuan. Dibesarkan di toko hewan peliharaan. Tuan Fu, saya pergi mengganti pakaian. Saya akan membawamu untuk vaksinasi. Fu Tingshu sudah mengenalnya. Dia benar-benar cantik. Sebagai seorang pengendali, saya memberinya nilai 100. Nyonya muda, saya akan pergi ke pesta teman sebentar lagi. Dia tidak pulang. Sangat bagus. Jadi, cepatlah pergi. Jangan sampai menunda hal itu. Apakah kamu punya waktu? Temani aku pergi. 2 orang kurang. Tuan Fu ada di sini. Bolehkah saya duduk di sampingnya? Tingzu tidak pernah ramah pada orang asing. Apakah kamu tidak takut akan dibuang? Silakan duduk saja. Gadis ini adalah... Dia adalah Kiao Sui. Gadis biasa yang menikah kilat. Namun itu tidak penting. Kamu terlambat hari ini. Denda 1 gelas minuman. Tidak masalah, kan? Nyonya Fu, denda 1 gelas, ya? Kamu baru saja disuntik vaksin. Dokter bilang, sebaiknya tidak minum alkohol dalam 2 hari ini. Kakak ipar tidak enak badan. Tidak minum lagi. Kiao Sui ternyata melakukannya. Tidak minum alkohol. Kalau begitu kita main kartu sebentar. Silakan kamu pergi. Setelah itu CEO baru saja pergi. Para wanita licik di samping langsung mulai menghasut, bahkan mengeluarkan mantan pacar CEO dihadirkan, dan mendeskripsikan keduanya, betapa mereka pernah saling mencintai, mengatakan secara langsung bahwa cinta yang kuat ini, bukan wanita seperti ini yang muncul tiba-tiba, 3 kakak yang muncul tiba-tiba, dapat merusak sesuka hati, juga mengatakan wanita harus mengerti, menetapkan posisi mereka dengan jelas. Ketika CEO sudah puas bermain, dia akan tanpa ampun membuangnya ke samping.
Siapa sangka wanita sama sekali tidak terdorong oleh kata-kata mereka. Sementara itu CEO berbeda. Dia malah langsung memanggilnya untuk menunjukkan kemesraan di depannya. CEO, apa yang terjadi pada handphone kamu? Digigit oleh anakku. Apa? Anakku? Sudah hampir 1 tahun, kan? Kata Kiao Sui. Kiao Sui, kamu benar-benar menahan sesuatu yang besar. Keren sekali. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini adalah seekor anjing. Tangan ini sangat indah. Aku ingin merasakan ini. Kembali ke Wan Hujing. Wan Hujing, bukankah itu tempat aku tinggal? Fu Tingsheng, ternyata harus tinggal bersamaku. Ding ding, kamu melakukan kesalahan hari ini. Apakah kamu tahu? Dalam beberapa saat, Tuan Fu itu akan keluar. Kamu harus meminta maaf padanya. Apakah kamu tahu? Siapapun itu, kamu tidak bisa sembarangan mengganggu orang lain. Tuan Fu. Ding ding, ding ding. Segera minta maaf pada paman. Paman yang bodoh. Kiao ke-9. Siapa ayah Ding Ding? Pertanyaan ini membuat wanita itu terkejut. Sebelumnya karena terlalu terburu-buru, hingga membuat Ding Ding memanggil CEO sebagai ayah. Tapi dia sebenarnya tidak menghitung pasangan suami istri yang nyata, ayah Tintin yang alami. Jadi bukan CEO. Namun membuat wanita bermimpi. Juga tidak mereka kira, keesokan harinya ketika dia baru tiba di kantor, dia langsung diberitahu oleh rekan-rekannya bahwa perusahaan mereka telah diakuisisi, dan presiden baru hari ini akan tiba-tiba. Ketika mereka penasaran perusahaan, siapa sebenarnya bos besar yang mengakuisisi, rekan-rekan di belakang tiba-tiba datang memberitahu mereka bahwa pihak tersebut adalah yang sangat terkenal, Grup Fu. Mendengar itu, wanita tersebut seketika terkejut, berpikir bahwa Grup Fu ini tidak mungkin adalah perusahaan suami kontraknya kan. Menghilangkan pikirannya, belum sempat bereaksi, sosok CEO telah muncul di belakangnya. Rekan-rekannya langsung terkejut. CEO Fu. CEO Fu menolak Fu Lingzu di belakang, dingin dan tanpa perasaan. Dan dia masih mendengarnya. Dia tidak akan memecatku kan? Kiao Sui, datanglah ke kantorku. Maaf bos, tidak akan terjadi lagi. Itu, bolehkah saya bertanya, kapan kita pergi untuk mengurus perceraian? Apakah kamu ingin bercerai? CEO Fu, perjanjian pernikahan kita saat itu berlaku selama 1 tahun. Sekarang tinggal 3 bulan lagi, akan segera berakhir. Bukankah masih ada 3 bulan lagi? Iya. Saya hanya ingin mendesak Anda sedikit. Jika tidak ada yang penting, saya pergi dulu. Sebenarnya tidak tahu harus bagaimana dengan suami asing yang akan bercerai. Orang ini sekarang juga menjadi sekretaris utama saya, Lin Tesu. CEO Fu, dia. Apakah dia akan terus berada di Anhua akhir-akhir ini? Anhua hanyalah bagian dari Grup Fu, perusahaan yang baru saja diakuisisi. Dia seharusnya tidak sering datang, kan? CEO Fu akan berada di Anhua dalam waktu dekat. Kalian cepat lihat trending topik. Cepat lihat trending topik. Presiden Grup Fu, Fu Tingxiu kembali ke negara. Pertemuan rahasia dengan mantan pacar Bai Su, tokoh besar dari keluarga kaya. Fu Tingxiu terlibat dalam pernikahan, terjatuh demi cinta sebagai orang ketiga. Fu Tingxiu telah kembali bersama Bai Su. Tingxiu sangat menyesal, telah menyebabkanmu kesulitan. Apa yang perlu saya lakukan untuk membantu? Kakak Bai Siu, ini adalah dari Grup Fu, rencana hubungan masyarakat. Anda meminta saya untuk merilis pernyataan, mengatakan bahwa saya tidak ada hubungan dengan Anda. Makan bersama, hanya kebetulan tertangkap kamera. Saya tidak setuju. Saya menyesal, Tingxiu. Saya bisa bercerai, menikah denganmu, juga bisa memperbaiki situasi, bekerja sama sesuai rencana. Tingxiu, bagaimana kamu bisa begitu dingin? Lin Tesu, mengantar Nona Bai keluar. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Kamu pergi siapkan teh sore. Gadis kecil suka yang itu. Ini terlalu heboh. Kiao ke-9. Apakah nyaman untuk datang ke Fu? Saya sedang bekerja sekarang. Tidak terlalu nyaman. Akan dipotong gajinya. CEO Fu, silakan duduk. Nyonya, CEO Fu tidak tahu selera Anda. Apa yang kamu butuhkan? Bisa memberi perintah. Terima kasih. Saya bisa melakukan semuanya.
sia-sia aku dan Paman Bai. Anda pasti sudah melihatnya. Hal ini memiliki dampak negatif yang besar bagi grup. Sudah membuat harga saham turun cukup banyak. Untuk memperbaiki situasi, saya perlu Anda mendukung persetujuan saya. Bagaimana cara berkoordinasi? Ternyata CEO malah meminta dia untuk berkoordinasi, menciptakan citra pasangan yang mesra sendiri. Wanita itu langsung setuju. Namun, dia berharap CEO tidak mengungkapkan informasi identitasnya. Setelah semua, mereka akan bercerai dalam 3 bulan. CEO juga dengan cepat setuju. Lalu dia mengeluarkan selembar perjanjian hubungan masyarakat. Setelah gosip CEO, krisis teratasi, saya juga akan memberinya sebuah villa. Kekayaan yang melimpah ini membuat wanita itu langsung senang. Nona Bai datang di kantor. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Kau tunggu saya di kantor. Pendengar, kau tahu saya menandatangani kontrak dengan film Juncheng. Kemampuan prinya sangat kuat. Ini adalah Departemen PR Juncheng. Rencana baru. Pendengar, saya tidak setuju untuk memutuskan hubungan denganmu. Ada cara lain. Fu memberi Juncheng proyek yang diinvestasikan oleh Juncheng. Ada berapa banyak? Saat ini masih ada 23. Semua harus ditarik. Juncheng, sesuai dengan rencana awal. Jika tidak, grup Juncheng hari ini akan runtuh. Ini adalah mimpi wanita licik, juga sesuatu yang tidak terduga. Dia percaya dengan langkah ini dapat mengendalikan CEO. Sangat lucu, juga tidak melihat sejauh mana kemampuannya. Dan CEO serta wanita menikah kontrak. Bukan hanya seperti yang dia kira. Tidak ada perasaan yang bisa dikatakan. Namun semuanya adalah rencana CEO yang telah lama direncanakan. Lihat tempat ini. Masih bisa memilih lagi. Susu benar-benar terkenal. Bukankah saya juga CEO dari grup Fu itu? Saya juga datang khusus untuk melihatnya. Fu Tingsu. Kenapa dia datang? Tuan Fu, saya adalah perwakilan Susu. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Apakah kamu mengatur pemotretan? Nona Su, silakan ke sini. Tuan Fu, kenapa bersembunyi? Saya tidak bersembunyi. Turun dari mobil. Betapa kebetulan. Tuan Fu, dengar-dengar. Saya agak sibuk di sini. Gelas air ini, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Terima kasih. Apa yang Anda ambil gambar hari ini? Teman saya, perusahaannya, mengeluarkan produk baru. Saya datang untuk membantunya uji coba pemotretan. Apa produk baru? Stalking. Begitu banyak orang di studio foto bisa melihat. Suami saya tidak boleh melihat. Meskipun dia berkata demikian, saya tidak bisa menemukan kesalahannya. Tapi kami hanya pasangan suami istri. Di studio foto semua perempuan. Fotografer dan staf juga semua perempuan. Juga semuanya wanita. Baiklah. Ding ding. Ding ding ternyata memberikan stalking dalam permainan saya. Kepada Fu Jinsen. Tuan Fu. Yang kamu ambil pagi ini, semua adalah stalking seperti ini. Saya hanya mengambil gambar kaki. Tidak akan terlihat apapun. Bisakah saya lembur? Tidak masalah, bos. Tunggu aku. Saya akan pergi ganti sekarang. Kenapa berdiri begitu jauh? Dekatlah sedikit.